Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan. Perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau bahkan cinta karena magis. Semua akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Ya, di sebelah saya sudah hadir pasangan pertama kita pada malam hari ini di Garis Tangan. Ada Vika dan Rino. Betul ya. Dan saya juga pengen menyapa terlebih dahulu para garis keras yang sudah menyaksikan kita secara live streaming. Halo teman-teman, sehat semua ya? Oke, bersiap untuk menilai dua pasangan kita. Waduh, ini hati-hati loh. Mereka pada julid-julid juga nih mereka ya. Untuk menilai kalian semua. Oke, sekarang saya langsung pengen ngobrol sama Vika dan juga Rino terlebih dahulu. Vika dan Rino, ada alasan tertentu pastinya kalian berdua kesini. Ini udah berapa lama pacaran? Atau? Kita udah tunangan, Kak. Berapa? Kita udah tunangan. Sudah tunangan. Mana nggak dipakai cincinnya hari ini? Ini enggak. Kalau cincin buat acara mungkin kita tetap skip di rumah. Oh. Kita simpan di rumah. Biasanya kalau bangga dengan pertunangannya, di mana-mana cincin tuh nggak akan dicopot, maaf kata, sampai ke toilet pun dipasang. Ini kalau cincin nggak dipasang, satu, mungkin harganya kemurahan yang dikasih pihak laki-laki, atau dua, memang ada masalah. Ya, itu dia, Kak. Itu dia. Sebenarnya sih kita Jadi yang lagi satu kan ada dua nih. konflik sedikit. Maaf, yang harganya kira-kira nggak sesuai harapan dari pihak wanita, atau karena ada masalah? Bukan, Kak. Jadi, sebentar. Bentar ya. Wow. Jadi gini loh, Kak. Wow. Jadi kan kita ini udah tunangan. Oke. Kita mau mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius kan, Kak. Tapi, apa ya, aku tuh kesel sama dia, Kak. Keselnya? Semuanya aku persiapin sendiri, Kak. Oke. Sampai, Apa? ya kayak hal-hal sepele lah, Kak ya. Misalnya saya kan sering banget gitu cari-cari alasan gimana caranya kalau dia tuh baik banget, Kak, sayang banget sama aku. Ya kalau untuk inilah transferan semua lancar lah ya kan, Kak. Wow. Ya. Jadi sayang itu berdasarkan transferan ya? Enggak juga sih, Kak, maksud aku tuh Jumlahnya? enggak juga. Jadi aku tuh karena aku ngerasa kok dia tuh bener nggak sih sayang sama aku gitu kan, Kak. Terus dia tuh kok kayak tega banget. Aku yang mau ke jenjang berikutnya kan kita berdua ya, Kak. Aku mempersiapkannya semua sendiri. Jadi capek sendiri. Capek sendiri, nah, Kak. sedangkan kalau Rinonya sendiri ngapain? Oke, siap. Sekarang apa-apa kamu sendiri. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Aku diem aja ngeliat tingkah kamu doang. Diem aja. Tingkah apa? Sekarang kamu mikir, kamu perlu apa? Semua aku, ngejemput mama kamu, aku, ngejemput kakek kamu, aku, semua di aku. Emang salah ya? Fasilitas apa yang kurang buat kamu? Loh, bukan fasilitas Transferan, ya. mobil, orang tua kamu. Dengerin dulu ya. Kamu denger Aku duluan didengar yang. Aku tuh cari semua cara gimana caranya kalau kamu kan sering banget pengen transfer aku. Aku nggak mau yang. Kenapa? Aku pengennya cash tuh kenapa? Aku pengen ketemu dia langsung. Oh. Kan gampang aja dia transfer. Tapi sebenarnya kan udah tugas masing-masing aja gitu. Kalau misalkan tugas yang laki-laki memberikan uang, ya nggak apa-apa tugas kamu untuk seksi repotnya. Loh ya enggak dong, Kak. Gini loh, Kak. Coba kamu Kalau dengar aku, kita- dengar dulu. enggak, Kamu diam. dulu, kamu diam. Wow. Kalau kita misalnya fitting, emang sendirian Kamu Kak fittingnya? selalu ya, Siapa kalau calon cewek suamiku? selalu maunya menang sendiri Loh, kan? Kamu diam dulu, kamu dulu. Diam, kamu dengar aku ngomong. Kamu perlu apa? Semua. Sampai pakaian kamu. Emang aku babu kamu? Loh, Pakaian mama Ini belum kamu menikah semua udah di kontrakan begini aku. ya. Wah, itu kan hitung-hitung Gimana ini latihan, garis bener keras nggak nih? Kak? Hitung-hitung latihan jadi jadi suami aku kan? Ya, Dia jangan kan aja. jadi Ini suami belum aku. jadi apa-apa loh, belum jadi apa. Kita masih tunangan. Ini udah berapa lama sih Kita tunangannya? masih tunangan. Hah? Tunangannya Kok sih yang kayak gitu baru kamu bahas 2 di sini bulan. sih? Tunangan kita baru 2 bulan. Oke, Cuma kita nikahnya kapan ngejalanin rencananya? hubungannya udah lama, udah Oke. 5 tahun gitu loh. Oke. Kita Tapi dalam waktu ya, dekat Kak, dari makanya aku tuh situ- capek Kak. Lelah Kak, aku tuh pengen diantar-antar loh sama dia. Aku lihat Kak temen aku yang mau nikah,
didampingin, kerja bareng, Kak. kerja sama Iya. gitu. Emang kamu sibuknya Gini loh, Kak. ngapain? Sibuknya Sekarang ngapain? kesibukan aku, apoteker nggak ada yang kelola. Sekarang Oke. apoteker nggak ada yang kelola. Terus mobil aku sekarang semua aku kasih fasilitas semua sama dia sekarang. Terus apalagi kurang coba? Terus Ini kan kamu pikir aku miskomunikasi. cuma materi gitu doang aku bahagia? Enggak yang, enggak. Ya sekarang Kamu gini, dengar gimana dulu. kalau Aku tuh misalkan pengen didampingin loh, Iya, kayak sabar. pasangan-pasangan Kamu dengar aja dulu. loh. Kamu dengar dulu, dengar aku. Dari tadi aku dengerin kamu kok. Kalau Kamu jadi misalkan kayak Kamu ada yang sekarang lain egois kali banget ya? sih. Kamu ada yang lain pasti nih. Wow. Tapi ini saya nggak tahu ya pemirsa di rumah atau garis keras, kalau laki-laki atau pasangan laki-lakinya lagi mau ngomong pernah nggak disuruh diam kayak gitu tuh? Itu nggak baik sih ya, jangan ya. Orang tuanya aja pasti nggak pernah gini-giniin dia. Ini Kak, Kamu gini, nggak boleh gitu. gue tunangan sama dia itu karena apa? Gue masih mikir orang tua gue. Orang tua gue masih di rumah, sakit. Gue mikirin siapa yang ngejagain. Nah, ayo gue tunangan sama dia. Tau-taunya kesini makin parah. Tunggu sebentar. Kamu ini nyari suami buat cari supir, kamu nyari istri buat babysitter gitu. Bukan Kak, masalahnya gini loh Tadi Kak. katanya orang tua sudah sakit-sakitan, makanya kamu buru-buru nikah biar ada yang jagain. Aku Betul nggak? nikah Ngerasa itu begitu gini nggak? loh. Iya dong, Kita jangan pacaran kayak gitu udah lagi lama kamu Kak. nih. Kita pacaran udah lama. Oke lah, oke. pacaran udah lama kan orang tua maunya lu jangan pacaran dah. Ayo nikah kalau misalnya Oke, mau oke. serius, ayo gitu. Ini lama kelamaan kesini dia makin parah. Parahnya Tingkahnya gimana? itu makin parah. Paling parahnya gimana? Paling parahnya gimana? Apa-apa aja. Sekarang contoh maaf gitu ya. Ah. Kita ngomong di sini maaf banget. Pakaian dia, sampai pakaian dalam dia itu ke kontrakan aku sendiri, aku yang nyuci itu Kak. Hah? Ini Tapi baru tunangan, tapi pakaian dia semua dia, padahal apa sih kurangnya aku? Tapi kenapa sih? Kamu kok baru bahas-bahas sekarang pas mau mendekati? Ya karena kamu ngebahas tentang kesibukannya dia. Kamu lebih milih persiapan pernikahannya ditemenin terus tapi uangnya nggak ada, atau nggak ditemenin tapi uangnya ada? Nah iya itu Ya nggak gitu masalahnya. juga, Kak. Aku tuh Sekarang pengen ditemenin. semua Kak, ini Kak Robi coba ada. Sekarang fasilitas semua tabungan aku, mobil, ke dia semua aku yang ngasih. Wah, Ya terus kalau fitting aku sendiri gitu, pasangan aku siapa? Terus aku nikah sama siapa? dulu masa pacaran begini juga. Kalau masalah pacaran Enggak sih, kita Kak. agak Ini- akur-akur Gini. sih. Ya kita akur-akur sih Kak. Baru-baru ini kayak dia Ya, berubah mungkin tuh. sindrom pre-wedding kali ini ya. Tapi ini saya pengen tahu nih, apakah ini sekedar sindrom pre-wedding saja seperti biasanya pasangan kalau mau menikah ada clash seperti ini, atau memang ada penyebab lainnya yang tahu kayaknya teman saya yang satu ini. Langsung saja saya panggil Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Robi. Halo Roy. Iya, hai. Kamu pusing nggak dengar ini calon mempelai ini dari tadi? Aduh, dader dor. Nggak ada jeda sama sekali untuk excuse ya Iya. antara dua orang ini. Apa yang Roy lihat, Roy? Memang sebenarnya kalau saya rasakan tuh mereka tuh pertama komunikasinya juga udah nggak bagus. Secara bahasa verbal juga udah nggak oke gitu kan. Dan saya ngerasain dua-duanya egois juga sih sebenarnya. Oke. Nah itu dia yang menjadi permasalahan. Apa Roy melihat kesibukan dari calon suaminya ini memang dibuat sok-sok sibuk, atau memang sibuk untuk mencari nafkah demi pernikahan? Yang Roy lihat bagaimana? Adakah wanita lain? Karena kan tadi Mbaknya sempat bilang kayaknya ada wanita lain katanya kan? Sepertinya sih Kak. Sepertinya. Kalau Roy dilihat gimana? dari ininya, semua yang aku lihat auranya, kemudian cara berpakaiannya, saya sedikit mencurigai sih. Curiga. Mencurigai bahwa ternyata dia punya dunianya yang lain. Dunia yang lain. Iya, mungkin Maksudnya bisa punya seseorang kah di luar Oh dari. itu tidak ada. Emang Sama Roy sekali nggak atas benar. dasar apa mencurigai seperti itu? Pertama saya merasakan dari cara saya akan mentransfer energi saya, Robi, Ya. kepada Vira. Jalan. Oh, Wow. sebentar. Pelan-pelan. Wow. Jalan lagi. Wow. Kok ini saya pastikan. Wow. Ini padahal tidak ada angin, tidak. Wow. Ini maksudnya apa, Roy? Saya mempunyai Sip. firasat buruk.
Buruk sekali, Robi. Ya, sini sayang. Kenapa? Apa yang terjadi maksudnya? Dengan 6 lampu ini padam semua, ketika Vika melewati satu persatu pun mati. Dan saya pastikan tidak ada angin yang berhembus di sini. Maksudnya Roy, apa ini tadi? Iya, saya melihat kalau dilihat dari energi yang saya transfer juga dan Lilin, saya melihat kisah cintanya Vika ini hanya merupakan azas manfaat. Nah kan bener kan? Kamu selalu manfaatin aku doang kan? Jadi ada sesuatu yang dimotivasinya untuk membina hubungan seperti itu. Jadi ada Apa sih? embel-embel. Gua kurang apa coba? Jangan kasar-kasar, Mas. Kamu juga nggak boleh kasar gitu sama. Dengerin dulu ya, kamu jangan Tunggu, langsung percaya maksudnya kayak gitu kalau loh. lilinnya mati itu apa Roy jadi Roy? Jadi kalau misalnya lilinnya menyala, beberapa some case itu akan ada artinya dia setia dan sayang. Tapi ini saya lihat energinya beliau dekat dengan lilin malah mati semuanya. Artinya tidak ada satu kesetiaan cinta sejati di sini, Robi. Jadi itu artinya tidak ada ketulusan. Tidak ada ketulusan. Ada agenda yang tersembunyi di Ada balik agenda. percintaan. Wow. Jadi kan bener ada kan? Kamu maunya. cuma mau manfaatin aku doang kan? Gitu Tenang, dong. Mas jangan teriak-teriak aja. Kamu juga nggak boleh kasar sama calon istri. Apa udah mau langsung beneran dibatalin nikahnya sekarang? Biar saya berhentiin aja ini syutingnya. Ya udah batalin aja lah kalau Tapi kayak gini. tunggu dulu, saya masih ada satu uji coba lagi. Oh, sekarang masnya berarti. Sekarang masnya yang ingin saya uji seberapa besar cinta Oke, kamu. aku nggak Ayo, takut. silakan. Kalau gitu kami akan hidupkan dulu lilinnya terlebih dahulu, ya. Berarti ini posisi lilinnya akan juga mempengaruhi Betul, dan Robi. menandakan tentang Mas Rino ini. Betul sekali, Robi. Kalau mati dan hidup ada perbedaannya juga. Ada perbedaan yang matinya berapa, terus yang nyalanya berapa, itu akan ada pengaruhnya di sini. Dan Roy akan mentransfer energi juga Betul. di sini. Oke, Mas Rino udah siap ya? Ya, silakan. Sebentar, Rino. Wow. 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 Besar sekali yang ini ya. Wow. Saya hitung ada, ini menyala semua tampaknya. Robi, wow, arti dari lilin-lilin yang menyala tadi melambangkan beliau adalah orang yang sangat-sangat nafsunya gede, sangat-sangat binal, Hah? buas, Hah? dan ada sesuatu yang dia sembunyikan seperti Ya, itu. kalau nafsunya, benar itu tunggu, benar. nafsunya Dengerin dulu. besar, Nafsunya besar. bagus dong, kan mau menikah. Malah Tetapi- bahaya kalau nafsunya kecil. Saya melihat ini menebarkan pesona terhadap semua wanita. Ke semua wanita. Ke semua Nggak wanita. benar itu nggak benar, fitnah itu. Emang yang Roy lihat ada berapa wanita di sini? Kalau dalam terawan saya sekitar ada 3. Akhir-akhir ini, Kamu jangan percaya itu. Dari awal aku udah bilang kan ada Jangan flamboyan. bohong kamu, jujur kan aja udah kita udah mau tunangan. nikah loh ya. Kita udah mau Nggak nikah loh. ada. Pantesan kamu ya, aku fitting-fitting terus sendiri. Ada Dan yang satu benar. lagi, Kamu mau Robi. batal, aku batalin sekarang. Serius, aku nggak ada. Dan satu lagi, Robi, ingin saya jelaskan di sini, ternyata perempuan-perempuan tersebut seperti dimanfaatkan oleh Mas Rino. oh ya, Iya, dimanfaatkan. iya. Nih, gimana nih pemirsa nih, garis keras di rumah gimana nih? Udah mau nikah masih sana-sini nih. Layak dilanjutin gak nih pernikahannya kayak gini nih? Aduh. Dia mau nikah. Jadi sebenarnya kamuflase doang aja, pura-pura sibuk. Sebenarnya masih nyari cabang sana-sini. Enggak, sebenarnya Kak, aku emang benar-benar kerja gitu loh, Kak. Aku mau batalin aja. Gue udah bilang ke lo, jangan bucin banget. Aku nyesel, Beb. Gak percaya kata-kata kamu, aku nyesel. Lo temenan sama gue tuh udah lama, tau nggak? Ya udah batalin. Kamu lebih percaya sama dia? Lebih percaya sama teman kamu? Ini siapa kamu? Dia temannya. Siapa? Kamu lebih Ini milih dia temennya. timbang aku. Lo tenang lo. Gue tahu ya. Lo nikah itu sakral, tau nggak? Cukup sekali dalam seumur hidup. Kamu jangan percaya sama dia ya. Ini siapa sih? Ini siapa? Siapa kamu ini siapanya? Tadi Ini kan sahabat aku, Kak. Sahabat. Siapa namanya? Jadi ini temen aku udah lama. Satu kerjaan, udah 5 tahun aku sama dia. Oke. Berarti kamu tahu kisah cinta mereka ya? Tahu banget. Terus kamu setuju mereka mau nikah? Sebenarnya?
aku sebagai temen Iya. pengen yang terbaik buat temen aku. Terus? Yang kamu jangan percaya sama dia. Kamu tahu nggak kenapa dia ngomong kayak gitu sama kamu? Kamu hari ini dia juga ngedampingi- suka sama aku, Yang. Oh, jadi kamu juga suka Tunggu sama dia? dulu. Jangan Jangan-jangan diadu domba cewek-cewek dulu. tadi kamu juga? Ini benar nih, ini benar. Sebenarnya apa sih? Nggak tahu. Gue udah nggak tahu harus percaya sama siapa. Jangan dulu, ini benar apa nggak kamu suka sama dia? Kamu ngejar-ngejar calon suami Gue sahabat udah kamu temen sendiri. lama sama lu ngapain gue Kamu jangan ngejar-ngejar percaya dia. sama dia, Yang. Nggak Kita tahu. udah tunangan. Nggak tahu. Lu yang sering curhat tiap malam sama gue, setiap hari sama gue. Udah, sabar ya. Lu gak percaya sama gue? Hah? Gue tulus sama lu temenan. Lu percaya sama dia? Kamu jangan dengar sama dia, Yang. Aku sendiri Yang bisa buktiin kalau kamu itu tidak ngejar calon suami teman kamu sendiri apa? Aku punya buktinya. Kalau Ya udah mana bukti buktiin? apa? Bukti apa ini? Gue bakalan Gua mau ngasih lihat. tahu semua kebusukan lu ya. Ya udah kasih tahu. Bawa sini gue Nah, lu lihat. yang ngejelekin gue. Lu yang ngejelekin gue depan dia. Gue lagi nggak percaya sama siapa. Ya udah kamu sama saya aja gitu. Kamu netral aja. Udah apa? Kamu mau buktiin apa ke sahabat kamu? Kamu mau buktiin apa sama sahabat kamu? Buktiin bawa ke sini. Gue bakalan bawa, Bawa, gua semua tunggu. cewek-cewek yang lu sakitin. Bawa ke sini gue tunggu. Tuh. Gue bakalan Buktiin. bawa orangnya. Ada cewek lain. Ada cewek lain. Hah? Ini boleh ini aduh kayaknya bakal huru-hara nih. Boleh di take out dulu deh nih semua. Boleh Mas. Kamu beneran ada make cewek lain? Enggak ada. Itu Hah? bohong semua itu. Akal-akalan dia doang. Nggak, kalau misalkan emang dibawa ke sini gimana kalau cewek-cewek itu dibawa ke sini? Ya udah, ayo buktiin apa coba. Aku mau lihat. Saya bingung siapa yang mau. Wow. Gue bawa tuh akhirnya. Di sini ya. Wah. Di sini ketemunya. Apaan ini? Sini loh. Apaan ini? Gue udah berubah. Hah? Lo porotin kita semua, Gua tau nggak? nggak kenal mereka semua. Gak logika lo gak kenal dia, mereka kenal sama lo. Lo tau gak lo? Yakin nggak kenal sama mereka? Enggak bener, gua nggak kenal sama Yakin mereka. nggak kenal sama mereka? Iya. Lo habis mereka. Akal-akalan dia doang itu. Diam. Lo habis kalau porotin, lo gak kenal lo. Mbak denger ya, sebelum Mbak diporotin, kita udah diporotin duluan. Jadi di sini Tunggu dulu, saya bisa jelasin. Sebentar. Gue nggak diporotin. Sebentar. Ini sebentar. Kenapa ini semuanya bilang diporotin? Saya dengar dari awal nih dia berpenghasilan. Kok terus itu gimana? Aduh ya, karena dia Hah? dia tuh punya rencana kita. Dia itu punya duit karena kalian? Iya. Atau jangan-jangan ini biaya pernikahan dari kalian juga? Kayaknya sih gitu. Malu aku yang mau bilang. Kamu tahu nggak? Kenapa aku kayak gini sama mereka? Ya kenapa? Lihat dompet gue, lihat isinya. Kenapa? Gue porotin mereka. Semua aset gue di lo semua. Akhirnya lo ngaku kan? Ngaku kan udah porotin kita. Itu kan Duit gue pernikahan lo kita. ambil semua sama dia. Gue semua porotin mereka buat lo doang. Tunggu dulu, ini jadi kalian ini sebenarnya bukan mantannya, kalian ini selingkuhannya kan? Atau gimana sih? Ini tuh selingkuhannya. Kalian berpacaran 3 tahun, jadi dalam 3 tahun ini kamu tuh ketemu sama 3 perempuan ini, kamu porotin 3 perempuan ini, Nah, karena iya, duit kamu benar. udah habis Manfaatin gitu. mereka doang itu, Kak. Buat ngapiasin semua amarah-amarah gue Saya ke dia. tanya gitu. dulu periode dideketinnya, kamu kapan dipacarin? Dalam tahun 2 tahun, 3 tahun, atau setahun lalu atau kapan? Dia setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Kamu? Aku baru aja bulan lalu. Baru bulan lalu. Kamu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Lama. Berarti dalam periode 3 tahun kalian pacaran, ada wanita yang ngasih subsidi ke kamu karena kamu uangnya habis karena Ya. saya Gara-gara dia semua ya. Sama cewek ha? Kok lo sih? aduh ini udah nggak kayak ini semuanya pada nutupin kebohongannya. Ini Mbak Vina boleh bergabung di sini Mbak Vina. lo laki bukan. Laki bukan lo. Wow. Nggak mungkin gue itu cewek-cewek. Wow. Sabar tenang dulu. Aduh. Sama. Kalian juga mau aja di lo yang gue nggak bisa Tenang. kita. Mbak, tenang dulu. Diri aja di perempuan. Tenang dulu. Lo nggak nyadar. Gue masih mereka. Oh Tuhan. Gue diporot.
Boleh sebentar ada Mbak Vina, kasihan Mbak Vina stroke ntar lagi lu dia. Ya, Mbak Vina gimana Mbak Vina? Ini Mbak Vina. Tapi emang ya bener ya, perempuan itu memang bisa mengungkapkan perasaannya ya, beda sama laki-laki ya. Kalau misalnya laki-laki tuh memang cenderung memang menggunakan kekerasan, tapi ada sesuatu yang ditutupin gitu. Nah gimana caranya nih? Saya di sini ingin membangkitkan, karena nggak semuanya Vika tahu apa yang dirasakan Rino gitu. Nah di sini kan tadi Rino selalu diserang. Lembaran helaian rambut dari orang yang Mbak Vika sangat sayangi. Di situ orang yang ketika Mbak Vika menemui 3 tahun lalu adalah orang yang baik. Bayangkan rambut ini adalah rambut yang menghubungkan dengan isi kepala pikirannya Rino. Rino membuka mata ketika pagi hari, apa yang dikerjakannya, apa yang dipikirkannya. Apa yang ia rasakan ketika bertemu dengan Vika. Kemudian menjalani hari-harinya sampai hingga malam ketika tidur. Dan mulai detik ini, Vika akan merasakan apa yang Rino rasakan. 3, 2, 1. Kenapa menangis? Sebenarnya mau tenangin sama dia itu karena orang tuaku, mamaku lagi sakit-sakitan. Tapi mama pengen cepet-cepet aku nikah. Tapi lama-lama aku kesel. Karena dia tuh sempat minjemin uang buat orang tuanya, tapi nggak bilang sama aku. Dan uang itu bukan dalam jumlah yang kecil. Aku kayak gini karena aku sayang sama mamaku. Makanya aku mau jalanin tunangan ini sama dia. Tapi lama-lama kayaknya aku kayak diperbudak terus sama dia. Diperbudak. Disuruh-suruh lah. Apa-apa pengen semua yang aku kerjain. Padahal aku kurang apa, semua udah aku turutin. Tapi emang demi mama sih, karena mama sakit. Saya boleh nanya nggak sih? Silahkan. Sampai kamu harus memanfaatkan perempuan lain? Ya awalnya memang kayak gitu. Karena ya lama-lama aku juga sayang sama dia. Cuma sifatnya itu yang nggak tahan. Dari 3 perempuan di sini nggak ada yang kamu cintain, hanya 1 perempuan saja. Nggak ada mas, nggak ada. Cuma Vika mas. Hanya memanfaatkan saja, bro. Awalnya. Tapi ya paling utama ya karena permintaan mama. Apabila tidak ada permintaan dari mama, apa kamu masih mau terus dengan Vika? Masih mbak. Awalnya kan kayak gitu. Karena calon suami kamu ini sudah dengan perempuan lain. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas. Kamu masih mau nerima? Apa karena kamu melakukan hal yang sama? Aku nggak mau bahas di sini kayaknya mas. Apa kamu melakukan hal yang sama? Nggak, aku nggak mau bahas di sini. Ngapain? Roy Kiyoshi? Iya, saya melihat dia pernah melakukan hal yang sama Dalam 3 tahun ke belakang ini? di tahun 2018. Tadi kamu bilang mereka ini apa? Sekarang, Ya udah yang. Karena Dia aku udah minta nerima maaf. lu tulus. Udah saling nerima gitu. Kalau emang lu cinta lu perjuangin. Oke. Berdua. Mbak Wiwit dari tadi banyak bicara juga ya. Emang Mbak Wiwit ini apa sih, Roy? Emang betul ada hubungan sesuatu dengan Mas ini? Roy ngeliatnya gimana? Mbak Wiwit memang sempat terjalin hubungan asmara yang terlarang Dengan? si Rino. Wow. Udah. Ih, parah. Lu dengerin gue dulu. Ternyata lu sama aja
Lu dengerin gue dulu. Nggak bisa. Ternyata lu sama aja kayak kita. Jahat. Lo tuh pura-pura baik ya jadi cewek ya. Wow. Munafik lo tau gak? Enggak sih, maksud saya, mohon maaf Mbak Wiwit, kalau mereka bertiga ini kan korban. Tapi kalau kamu mah pelakor. Saya nanya dulu, apakah penglihatan Roy betul atau tidak? Saya sakit hati sama dia. Oke. Gue pengen hubungan lo berdua hancur. Cowok kayak gini, pantas dipertahanin. Emang kenapa? Kamu sakit hati kenapa? Gue pernah nolak dia. Wow, gue merinding dengernya. Tunggu dulu sebentar. Kamu ditolak? Atau jangan-jangan kalian dekat 4 tahun lalu gitu sebelum kalian berdua jadian? Atau gimana ini? Sok ganteng. So ganteng kok lu bilang. So ganteng lu tidak gimana sih? Oh udah? Udah? Gimana? Enggak lah, nggak dibahas di sini. Ini saya nggak tahu reaksi garis keras ini. Garis keras ada yang pacarnya pernah direbut sama sahabatnya sendiri nggak ini? Baiknya sahabat yang kayak gini kita apain nih? Jadi sekarang gini, saya Roy sama Mbak Vina, saya nggak tahu. Ini Mbak Vina kan yang sudah menikah. Kalau masalah sahabat mencoba untuk dekatin pacar demi menolong sahabatnya sendiri, itu make sense apa enggak? Sebenarnya pasti akan sakit hati sekali. Oke. Sahabat itu kan sebenarnya orang yang dipercaya kan, orang Separuh yang, jiwa ya, kita. separuh jiwa kita, orang yang kita ceritain segala macam. Begitu kita dia main belakang sama kita, Iya. kita terasa tusukan dari belakang. Betul. Jadi wajar itu marah banget, Iya. wajar banget. Dan sebagai sahabat juga harusnya tidak melakukan hal seperti itu terhadap pacarnya kan. Dan Ya, dia apalagi calon suami. dia calon suami, dan dalam hal ini dia menolak kan sebenarnya. Betul. Sebenarnya pada saat itu dia sudah benar Betul. dengan tidak Menggubris. tidak menjalin hubungan atau Kenapa keluar? Malu sendiri ya? Sorakin aja teman-teman kalau malu sendiri. Kenapa keluar? Malu sendiri. Hah? Kamu kenapa keluar malu sendiri? Katanya tadi mau bawa bukti, malah kamu sendiri yang terbukti loh begitu. Kenapa keluar? Kamu minimal saya minta kamu minta maaf sama teman kamu loh. Stop, jangan keluar. Saya bilang stop, jangan keluar. Sini kamu. Kamu dendam kenapa? Hah? Kalau kamu punya etika, kalau kamu perempuan bermartabat, setidaknya kamu minta maaf sama sahabat kamu. Malu ya. Kamu minta maaf. Terserah ke depannya gimana. Kamu minta maaf sama sahabat Malu kamu. ya. Lu juga pernah Wow. Lu sama-sama suka. Lu sama-sama suka juga. ternyata pernah nih, Lu sama-sama suka. Gak usah lu kayak gitu. Tunggu, kamu nih gimana sih? Mas? Sahabat apaan Tunggu. sih lu? Kamu tolak, tapi kamu nih gimana sih? Gue cuma Bangsat mau banget lo ya, manfaatin ini cewek doang. Tunggu dulu, cintanya kamu tolak, tapi kamu beneran Emang tau nggak lo? berapa kali nih? Enggak, gue nggak pernah ya. Roy? Ada fakta yang menarik, Robi, yang bisa saya ungkit di sini. Apa Roy? Ternyata Mbak Wiwit juga melakukan hal magis untuk mendapatkan si... Wow. Punya otak. Wow. Semakin terbongkar ini ya. segitunya ya Allah ya. Gini deh, Mbak Wiwit, saya maaf, saya bukan campur urusan tentang persahabatan. Maju lagi boleh. Terserah ke depannya kalian bagaimana, tapi kamu sebagai perempuan, maaf ya Mbak, bukannya kamu nggak punya martabat. Iya, aku You have dignity. Minimal, saya pengen kamu minta maaf sama sahabat kamu. Ini sahabat loh, sahabat loh. Minta maaf. Sahabat macam apa sih? Gue minta maaf sama lo. Gue nggak tahu sekarang harus percaya. Gue mohon. Maafin itu. Sahabat. Gue mohon, Mika ya Allah. Beres banget. Sahabat kok orang rebut ya. Gue mohon sama lo, Vi. Gue harus sujud. Gue sujud sekarang. Gue minta maaf. Tapi gue tetep gak mau jadi sahabat lo lagi. Gue mohon. Tapi gue gak mau lagi jadi sahabat. Udah, mendingan lo berdiri aja. Pergi dari sini. Lo pergi juga.
Rino puas. Wah, ayo lo. Digituin Mbak Vina lo. Mbak Vina lo yang Ngancurin gitu. persahabatan mereka. Ini nih Mbak Vika ini udah dia ini masih nerima kamu loh. Kamu udah sana sini, udah morotin cewek sana sini, dia masih nerima kamu loh. Tapi kamu masih Ya posisinya juga sama, dia juga sama. Dalam jangka 3 tahun ini dia juga pernah sama cowok lain. ya kamu dari detik tadi kita ketemu di sini tuh nggak ada kata maaf dari kamu loh sebagai laki-laki. Mana gentlenya? Kalau saya jadi kamu saya deh. Saya tanya sama kamu. Emang sesusah itu minta maaf? Ini garis keras di rumah yang cowok-cowok sesusah itu minta maaf sama perempuan ya? Hah? Susah itu minta maaf ya? Itu harga diri gua itu, Mas. Harga Apalagi diri. cewek kayak gini. Masih banyak di luar sana itu cewek-cewek kayak gini. Astaga. Udahlah, udah mempertahankan hubungan tapi dengan menyakiti orang lain mah buat apa? Gak enak, Roy. Roy? Ya, saya sangat-sangat speechless di sini dan harusnya kamu agak lebih minta maaf sih. Jangan main kabur-kabur aja ya. Ini apa lagi sih? Lo udah nyuruh kita datang ke sini aja. Kita tuh butuh duit tau gak sih? Gue bawa mobil ya. Bayar sekarang. Lo gak kabur kan tadi? Apalagi ini ya Lo Allah. kabur kan? Lo janjiin ke gue. Santai bentar. Ini kenapa? Ini kenapa? Kenapa? Mbak ini kenapa? Jadi Mas, kita itu dibayar sama dia buat kita kesini buat hancurin hubungan mereka, hubungan pernikahan mereka. Biar gagal pernikahannya. Biar gagal Terus, semuanya. tapi Iya, beneran ini, bayar, tapi ini beneran selingkuhannya kan? Ini beneran selingkuhan. Kita ya? Oke. Tapi Dan dia itu ngejajain kita buat datang ke sini buat ngancurin hubungan mereka berdua dan dibayar sama dia. tapi sekarang dia mau kabur, dia mau Dibayar pulang. berapa? Mau dibayar berapa? 3 juta. Satu orang? Iya. Ini kamu mau bayar 9 juta 3 orang nih biar kamu bisa sama masnya ya? Kamu ngancurin terus kamu sama masnya ya Lu tadi jujur ya? dong. Jauh, Jujur. Segitunya? Gak usah sama munafik mukanya. Ini serem banget sahabat kayak Jangan gini. drama-drama gitu sih. Ih, Lu bisa santai nggak? bayar dong. Makanya bayar sekarang janji lo ke kita. Ya udah, handphonenya udah, mana bisa gampang. bisa m-banking nggak? Daripada nggak ada cash kan? Atau Mama gimana banking ada? bilang aja lo kagak punya duit, ya kan? Lu jaga ya. Ada Ya duitnya apa udah kalau nggak? ada duitnya sekarang, cash sama kita mana? Gue transfer. Bawa keluar dulu deh, bawa keluar dulu. Kita belum selesai ini soalnya. Bawa keluar dulu dong, Ngomong Tim. banyak banget. FD, Tangan bawa keluar dulu dong. hilang, nggak ada buktinya. Di luar aja, kita belum selesai soalnya sini. Lu nggak usah pada gue bayar Bawa keluar lo dulu. semuanya. Di luar aja, di luar aja. Bayar. Saya nggak tahu mau komentar apa ya Mas sama Mbaknya ya. Ini kan mohon maaf 3 tahun ini sama-sama udah selingkuh nih. Masnya udah selingkuh, Mbaknya udah selingkuh. Masnya ada kurang ajarnya juga, Mbaknya juga lebih kurang ajar juga. Terlepas dari itu mau lanjut atau enggak, banyak banget PR kalian. So, mungkin sebaiknya adakanlah konseling dulu pranikah ya nggak sih Mbak? Ada kan kayak gitu Mbak ya? Ada dong. Ada konseling pranikah. Kalau Mbak ada mau kasih saran apa nggak buat mereka ini? Sebenarnya sih yang paling penting tuh harus jujur, harus menerima pasangan masing-masing. Kayak gimana sih sebenarnya kekurangannya mereka, kayak gimana kelebihannya Betul. mereka gimana. Terus jangan lari ke orang lain. Maksudnya masalah itu harus ditemukan solusinya, Berdua. jangan dibawa tidur. Kalau Ya. udah dibawa tidur, besok pagi lupa kita melakukan kesalahan yang sama, dibawa tidur. Gak lo sampai roboh itu. Lu rela banget kita bertiga. Ini sebenarnya arisan online apa apa sih? Buat lo. Gue bisa bayar, gue bisa Ini bayar. apa ya ini? Kalau tuh mau pulang. Udah. Allah. Gue gak mau transfer, gue mau cash. Lo sekarang ya KPR. Lo jangan gini cash. Tadi Gue gua bilang gak mau. lagi kita nyampe di sini. Gue gak mau Langsung transfer. kita Gue sekarang. Lo masih mending mau gue bayar atau Udah dong. Kami masih syuting. Kami pasti ada sekarang mana? Santai aja. Gue emosi. boleh di parkiran nggak? Boleh di parkiran aja nggak? Ah? Gue emosi tau gak? Mau lu apa Boleh di sih? parkiran aja nggak? Udah, let's go sini. Udah ya udah. Kita break dulu nih. Enggak. Udah ya, bisa ya? Oke tenang ya. Ini saya mau closing dulu sebentar, boleh?
Ya? Lo pikiran lo Kita nanti ketemu di pasangan yang kedua kita. Gua akan ada Lanjut dulu deh, terserah mereka. Boleh di luar aja nggak selesainya? Ya, dan di sebelah saya sudah hadir pasangan kedua kita pada malam hari ini. Ada Mbak Vira. Hai Mas. Ya, dan ini pacarnya sendiri. Kamu ramah sama saya ngeliat pacar sendiri malah kayak males ya. Saya nggak tahu ada permasalahan apa. Masnya, siapa namanya sorry? Niko. Mas Niko kenapa? Garuk-garuk atau apa? Iya nggak enak aja. Pengen pulang aja deh. Maksudnya Ya, nggak jangan enak? pulang dulu dong. Ya mending aku main game di rumah sih. Gitu tuh Mas. Wow. Makanya aku tuh pengen kesini karena nih aku udah pacaran sama Niko ini udah 3 tahun. Oke. Dijanjiin nikah terus. Oke. Tapi beneran. Ya tapi sampai sekarang nggak ada kejelasan kan? Oke, terus yang bikin gak jelas tuh apa permasalahannya? Iya dari tahun pertama dijanjiin nikah, oke, batal. Tahun kedua gitu juga sampai sekarang. Makanya aku pengen kesini tuh pengen jelas aja maunya Ini itu apa. Masnya kenapa sih? Mas Niko kenapa nggak nyaman sama bajunya atau Iya apa? nggak enak. Oh, nggak biasa pakai jas? Iya. Soalnya biasa kan di rumah santai gitu kan main game. Main game terus Mas. Ya tapi kan ini kan lagi PSBB, emang ya nggak ada kerjaan lain. Ya tahu. Cuman kalau main game terus kapan mau nikahin gue nya? Tunggu, sebenarnya main gamenya kenapa dibilang pekerjaan? Tadi bilangnya nggak ada kerjaan lain. Sebagai laki-laki nggak mau mempersiapkan apa gitu. Katanya mau nikahin perempuan. Emang main game menghasilkan uang? Ya mungkin bisa jadi sih. Tuh kan nggak ada kejelasan Mas. Ya pemirsa di rumah saya pernah baca ya ini dari tanda-tandanya sih, maaf ya Mbak Vira ya. Tanda-tandanya ini kayak ada orang yang sudah mengalami behavior disorder. Ini bukan saya ngomong sih, sebenarnya dari WHO. Kalau orang udah kecanduan main game, itu badannya udah mulai nggak nyaman, atau bahkan ada yang seperti orang yang Parkinson gitu, dia tuh sih nggak nyaman gitu, nggak tenang. Memang dulu begini, memang Mas ya, kayak nggak tenang gitu, atau udah berapa lama kecanduan main games ini, Mas ya? Semenjak PSBB sih Mas. Semenjak PSBB itu udah setahun ini. Iya kurang lebih gitu sih Mas. Oke, udah setahun ini. Satu hari itu berapa jam main game? Ya bisa nggak tidur mungkin sih saya. Bisa nggak tidur? Lupa makan juga? Iya. Makan aja lupa, apalagi calon Apalagi istri sama ya? aku. Enggak juga sih. Kenapa Makanya. sih? Aturan kan kamu sebagai pacar aku kan nge-support aku gitu main Nah, game. permasalahannya, Masnya support diri Mas nggak untuk jadi seorang suami? Saya tanya. Saya kan juga serius, emang serius dari niat awalnya serius. Ya. Ya game Udah kan deh, udah. Saya juga makanya udah kamu bawa tuh nggak pasangan mau, kok dia tuh Mas. nggak mau dengerin aku juga Mas. Sebentar. Gimana? Iya, saya juga udah bawa pasangan kok. Misalnya udah putus nih, saya udah siap-siap bawa pasangan Oh, yang baru di apa? belakang. Kamu bawa pasangan baru? Hah? Pasangan baru? Kok gitu sih kamu sih? Oh, gini nih di belakang aku gini ya? Bingung saya, sebentar dulu. Coba. Coba jelasin gimana? Ya gini, aku tuh udah persiapin kalau misalnya kita bakalan putus hari ini, aku udah bawa cadangan baru. Lo sebagai laki harus bisa nafkahin perempuan. Tunggu. Kamu ngomong begitu juga harus agak-agak gak enak hati. Kan lu selingkuhannya, bro. Tahu kamu kalau ini Vira sudah punya calon suami lo, bukan pacar lo? Tahu. 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 Terus kenapa kamu pede banget bisa jagain Vira? Atau bisa ngidupin Vira? Saya bisa yakin saya bekerja. Saya bekerja Mau kerja keras. jadi apaan? Gue musisi, men. Musisi. gue. Wah. Oh, jadi selera kamu sekarang musisi kayak dia? Ya bukan masalah serelanya sih ya. Masalahnya dia tuh lebih serius kayaknya dibanding kamu. Vira udah berapa lama nyimpen ini musisi? Kalau berapa lamanya sih enggak, aku tuh tadinya berteman sama dia Mas. Oh, temenan. Cuma lama-lama kok kayaknya lebih serius dia ya dibanding Niko. Ya udah. Gitu. Siapa namanya, Mas? Mas Randy. musisi. Mas Randy. Mas Randy main apa? Gitar, Musisi, gitar. Keyboardis. Gitar. Coba Gitaris. sini dikit, Akustik, sini akustik. dikit. Saya agak bingung sih. Vira sini ya, Vira. Sini semua. Kamu tuh kesini cuma pengen ngasih tonjokan aja ke calon suami kamu kalau kamu udah punya pacar baru. Ya kalau gitu ngapain aku kesini kalau Ya kamu bukan, cuma buat bukannya ngomongin gitu. doang? Aku cuma mau nyelesain masalah kita. Ini cara nyelesainnya? Ya. Tapi karena kan kenapa kalau dia aku kan punya emang cadangan? Nah itu dia kan udah nggak tahu lagi gimana cara bikin lo Berubah. taubat istilahnya dari main game. 1 bulan habis duit berapa? Saya boleh tahu? Ya 5 juta. 5 jutaan. Iyalah kurang. 1 bulan ngasilin berapa? Lebih dari 5 juta? Kurang lebih 7-8 lah. Ya wajar dia selingkuh. Mbak Vira, gimana jadi? Lebih yakin sekarang? Sama yang Sebenarnya ini? sih,
saya pengen nyelesain masalah sama Niko dulu sih Mas. Maksudnya dia tuh 3 tahun belakangan ini. Sayang aja 3 tahun terbuang sia-sia ya. Nanti kalau misalkan Nikonya mau berubah, jadi yang mas musisinya mau dibuang. Wah nggak bener juga mbaknya. Bro, Tergantung nanti putus sih, aja lah udah. Lah, kok lu Putus bisa aja, nyuruh-nyuruh? udah. Dia kan masih pacar gue sekarang. Udah, putus aja. Lah, lu siapa? Punya hak apaan Ya lu? udah ini saya makin nggak ngerti lagi. Nggak usah megang-megang gue. Lu ngapain sih? Nih, lo ngapain sih kesini? Lu percuma aja cowok. Lah, Udah, lu Ren, siapanya? Lu selingkuhannya doang. Ren, udah. Udah nggak Mas apa-apa Robi ya. bantuin dong. Nggak apa-apa. Ya ini salah kamu juga. Seharusnya sebelum kamu cari yang lain, selesaikan dulu yang satu ini. Malu dong, kasihan dia dipermalukan se-Indonesia. Ini banyak yang nonton loh, gimana? Ya emang kenyataannya kayak gitu kan. Dia sukanya main game, nggak ada kejelasan. Emang ini Mbak Fira udah nggak menarik lagi? Saya masih cinta banget sama dia. Saya nanya, dia udah nggak menarik lagi? Menarik lah, Mas. Terus apa yang kamu kejar dari main game itu? Ya, ini kan lagi PSBB ya, nggak ada kegiatan lain ya. Ya Saya emangnya buat nggak ada refreshing kerjaan aja. lain. Refreshing itu sejam 2 jam bro, nggak 24 jam. Buat nunjukin keseriusannya. Bro, perempuan butuh kasih sayang bro, butuh 3 perhatian. tahun Terus? gua nunggu. Saya langsung panggil expert saya aja. Langsung aja, Roy Kiyoshi silakan bergabung Roy. Udah, tenang dulu. Sini Roy. Halo Robi. Hai Roy Kiyoshi. Halo. Ini saya dari tadi ngerasa nggak nyaman ya dengan mereka semua. Tampaknya ada saling adu ego di sini. Oke. Dan ada hawa emosi yang terlalu berlebihan. Jadi ini sebenarnya memang wajar terjadi, apalagi terjadi pada siapa namanya? Sorry. Niko. Sebenarnya kalau saya lihat dari auranya, si Niko ini sebenarnya ada posisi setianya juga sih. Ya jelas. Itu yang saya rasakan. Sebenarnya yang Roy secara lihat, jujur. yang Roy rasakan atau Roy lihat, kenapa sih dia menghabiskan waktu main games doang sampai kayak menyampingkan target menikahnya Roy? Iya. Ntar dulu deh, Kak Roy. Iya. Aku tuh nggak terima ya dia bilang selingkuh. Soalnya kalau aku nggak, kalau dia nggak sibuk sama urusannya sendiri, aku nggak bakalan selingkuh. Soalnya kalau saya lihat di sini mending lu diselingkuhin apa dapet cowok yang gamers. Yang kayak kutu buku, nerd, kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi saya tidak membela siapa-siapa di sini. Saya hanya melihat melalui terawangan saya. Oke, Roy, kalau seperti biasa saya minta Roy sebenarnya main-main ke rumahnya Mas Niko. Mas Niko sebutin aja daerahnya di mana. Boleh. Saya pengen Roy lihat sebenarnya di kamarnya Mas Niko nih apa yang Roy lihat dari kamar atau rumahnya. Nggak usah Niko deh, ini. nggak ada Ya, apa-apaan. kenapa? Niko rumahnya di mana? Jadi sebenarnya Kalau mereka nggak ini ada apa-apa, belum ya nggak pernah main ke kenapa-napa rumah. dong. Ya, tapi nggak ada Dulu apa-apa. sering. Ya ketakutan banget. Boleh sebutin alamatnya, Mas Sebutin Niko? aja alamatnya. Nggak apa, nanti kita bip sini alamatnya. Aneh. Ya di Nomor berapa? nomor 42. Aku boleh minta kain hitam kah untuk menutup matanya si Vira? Vira. Udah deh, nggak usah, ngapain sih? Iya apaan sih? Yaudah gue juga pengen lihat kali kamar lu bikin curiga aja. Silakan Roy. Oke. Nah jadi ini Roy saya minta seperti biasa Roy untuk bisa jalan-jalan ke rumah. Ini tongkat ajaib ya. Saya nutup matanya Vira ya. Kurang ya. Oke, baiklah. Cukup. Sekarang saya Tutupin pegang dulu boleh? tongkat ini, tongkat ajaibnya. Baiklah, Vira, ikuti kata-kata saya. Kita akan berjalan virtual lintas dimensi di sini. Jadi Vira di sini pegang- akan diajak Roy untuk main ke rumahnya Mas Niko. Ini tongkat ini untuk penghantar kita menuju rumahnya Niko, nomor 42. 42. 42. Baiklah, Nggak ada apa-apaan kok, tenang aja. tunggu. Kalau saja lu. Oke, tenang dulu Mas Niko. Oke, Kalau kita emang ke nggak ada kiri. apa-apa, tenang dulu. Oke, baiklah. Mungkin Mas Niko sama Mas tadi siapa namanya? Randy. Mas Randy mundur lagi sedikit ya. Vira, Ya, saya sudah melihat sebuah rumah. ya. Apakah betul Niko ini pagarnya warna coklat? Iya sih mas, betul. Baiklah, kita akan masuk dulu. Kita akan buka Pintu. Ini ada gembok sih di sini. Saya harus mencari jalan. Baiklah. Kesini. Masuknya lewat mana Vira? Vira yang tahu nih masuknya lewat mana. Ini ada gemboknya. Sebelah sini sih. Sebelah? Sini. Oke, baik. Oke, kita sudah masuk. Ada 2 kamar di sini ternyata. Di lantai 1 ada kamarnya Niko dan sebelahnya tampaknya saya nggak yakin ini bukan kamar Niko. Betul, 2 kamar. Ya udah, aku
Aku ngikutin Kak Roy aja. Baiklah, kita maju ke sini pelan-pelan. Mana nih? Oke, siap. Vira, kamu udah ngelihat sebuah ruangan kah? Berantakan banget. Berantakan banget, bener. Ini saya ngelihat banyak poster di sini. Ini kok kayak orang putus asa. Apa temboknya warna apa itu? Betul nggak? Vira, kamu lihat gak di bawah itu banyak berserakan majalah? Ya ampun, kotor banget lantainya. Aduh. Majalah Ini- apa, Roy? Ini Ada kursinya. majalah di sini. Ada, banyak Majalah banget. Iya, ada tisu-tisu bekas Ih. sesuatu Yuh. di sini juga. Ampun deh Niko, gue gak nyangka banget. Bener kan, Vira? Ini sebenarnya berantakan banget. Sebenarnya ini adalah yang kamu pengen lihat kan? Iya, ini Hancur, itu kursinya Mas. Coba, Coba, kita lihat Roy atau kursinya. Vira melihat bekas alat kontrasepsi nggak di situ? Kita harus ke kiri sebentar. Iya, Di sini ada kasur, Vira. Hah? Kamu lihat kan? iya, kok. Agak berantakan di sini. Iya, tapi temboknya namanya Vira semua ya. Iya, di sini ada tulisan Vira, I love you di sini. Wow. Jangan lepas dari tongkat ya, nanti Iya, saya iya. kesasar. Iya. Komputer. Ih, Kita lihat tuh kan, komputer di tuh kan sebelah Kak, kanan. komputernya tuh. Game terus. Astaga. Wah. Tunggu. Oh, Iya main benar. game-nya di Di komputer, komputernya ada tulisan lagi, Vira. HP juga sih. Di HP Kan? juga. Ada tulisan lagi. Jadi di temboknya ada tulisan apa kan, Vira? Coba kita ke toilet. Toilet Kak, toilet. Di sini ada toilet. Sebenarnya aku ngerasa ada baknya, ada gayungnya warna merah. Vira, kamu masuk deh, cobain. Oh ya. Coba, ada kehadiran wanita lain nggak di kamar ini, Roy? Astaga. Kak, udah. Astaga. Itu siapa? Aku ngeliat Kak, seorang wanita di sini. Itu siapa? Wanita. Aduh, kok itu cewek, ada cewek. Aduh. Tunggu. Nggak ada Kak, apa-apa. udah dah. Sebentar. Udah. Vira, jangan udah. langsung kabur, nanti kamu tersesat Aduh. loh. Udah, Apa? Kak, udah. Apa, Roy? Apa yang dilihat? Saya melihat Kak, seorang aku- wanita itu- juga. itu- Tunggu, kontrol Vira. Cewek Apa? siapa? Kontrol. Nggak ada. Hah? Kontrol. udah. Kontrol. Ini apa? Jangan. Nanti kamu malah hilang lagi. Jangan, Kita harus tenang. balik ke Tenang. Itu pagar bukan lagi. siapa kok. Ini wanita siapa? Nggak ada Apa apa-apa ini? itu Bentuknya juga. seperti apa, Roy? Kak, Wujudnya aduh. gimana? Nggak mau, udah. Aku nggak kuat, Hah? udah. Wujudnya bagaimana? Sebentar, Vira tenang. Udah, tenang, Kak, Vira. udah, Vira, udah. tenang. Aku nggak mau, udah. Bapak, jangan dilepas tangan. Nanti kamu Jangan malah dilepas, kita harus tenang. balik ke ruangan Ini tersebut. wujud wanitanya seperti apa? Hah? Yang Roy lihat bagaimana? Rambutnya panjang. Udah. Wanita beneran atau wanita Vira, gaib atau jangan apa dilepas, ini? Vira. Jangan. Sebentar. Barengan sama Roy. Kalau nggak kamu Vira. tersesat, kamu nggak bisa balik loh. Vira, tenang. Vira. Udah, Kak. Ya, gue ditinggal sendiri nih. Roy bisa pulang? Vira, kamu melihat seorang wanita. Ini siapa Roy wanita ini, Roy? Kalau saya lihat di sini, wanita tersebut adalah, ya saya butuh gambar tampaknya dan spidol. Mau dibukakan? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Boleh? Kertas dan spidol untuk Roy? Oke, Roy. Ini. Bukain. Ini seorang wanita soal yang Roy lihat. Boleh kamera dekat saja sini lihat apa yang Roy gambarkan. Berantakan banget ya rumahnya ya, kamarnya ya? Iya. Ya, gitulah. Bisa sedikit. Ih, serem banget lah. Merinding. Ini selingkuhannya. Robi, saya menggambar ini. Apa yang saya lihat di kepala saya bersama kamar mandinya Niko. Ya, soalnya kalau Vira melihatnya sosok wanita cantik, pasti langsung marah. Dia ini mah lidahnya panjang sekali, Roy. Ini yang saya lihat, Robi. Baiklah. Vira, kamu tadi copot sendiri ya. Aku khawatir kamu tersesat. Jadi saya melihat ini ternyata adalah sosok kuntilanak. Dia itu bersemayam di situ karena tempatnya Niko itu berantakan dan kamar mandinya juga jorok. Dan itu yang saya rasakan. Ternyata saya tidak menemukan satu sosok wanita pun yang berbentuk manusia. Wanita selingkuhan tidak ada. Wanita selingkuhan tidak ada. Berarti kalau misalkan Niko melakukan itu dilihat, disaksikan sama kuntilanak ini atau Betul kuntilanak sekali. ini yang Pas lagi- menikmati? Pas lagi si Niko si kuntilanak perempuan ini
semua saripati yang keluar dari si Niko. Makanya kenapa saya merasa Niko tuh punya kehidupan dunia sendiri. Itu yang saya rasakan. Dari komputer tadi dan juga tembok-temboknya tadi, dia kan tadi Roy melihatnya ada tulisan I love Vira. I love Vira, I love Vira, I love Vira Vira. ngeliat sendiri tadi ya? Iya sih, ngeliat. Kamu lihat kan? Terus apa lagi yang Roy lihat di situ? Jadi sebenarnya di komputernya juga ketika kita geledah-geledah komputernya, ternyata dia juga bekerja di salah satu perusahaan games. Dia kayak mengembangkan satu aplikasi dan segala macam. Dan dia ngotak-ngotik itu sepanjang hari. Apa? Kerja. Iya, jadi sebagai gamers, ternyata emang menghasilkan uang. Jadi kamu tuh sebenarnya kerja di kamar? Ya, ya Oke, gitulah. coba ceritain dulu. Ya saya kan emang niat banget sama Vira. Ya jadi, tapi nggak mau ngomong sama Vira. Takutnya kayak apa sih mau biayain hidupnya dia tapi kok dari game doang gitu kan. Tapi ya seenggaknya kan saya udah berusaha kan buat ngembangin aplikasi game ini supaya ya bisa dapetin penghasilan juga buat nikahin dia nanti. Oh, ternyata diam-diam seperti itu. Sebulan ngasilin berapa jadi selama bulan-bulan ini? Ya 12 mungkin ada. Per bulannya? Iya, kurang lebih. 12 juta? Itu belum yang lain-lain lagi sih. Saya bisa bilang penghasilan kamu tadi bilangnya 15 jutaan per bulan. Ya bisa jadi. Tuh, Vira, berarti selama 12 bulan pandemi ini, PSBB ini, sudah hampir 100 jutaan terkumpul buat persiapan nikah. Nah, terus kapan mau nikahnya? Kok kapan? Ya Kan enggak. kamu katanya mau milih dia. Ya. Tahu kamu, aduh sebenarnya aku tuh udah ngedesain undangan buat pernikahan kita. Jadi minggu ini sebenarnya aku pengen ngasih tahu kamu. Ya kamu Sebenarnya di kepalanya Vira ini uang apa kesetiaan sih? Ya aku sih lebih ke yang mana yang lebih serius aja gitu. Serius itu maksudnya uang Ya. apa kesetiaan? Ya. Uang berarti kan? Ya karena kan nikah perlu biaya. Tadi kan katanya ini maaf ya, saya bukannya 1 bulannya 7 juta, alhamdulillah. Berarti kan kamu sampai 20-an ada 1 bulan. Vira lebih mirip sebulannya 20 juta apa 7 juta? Ya 20 sih. Boleh nggak sih Mas? Saya tuh mau minta maaf. Minta maaf. Iya. Jadi kamu gak akan milih dia lagi? Marah dong. Wah, Lu kan deketin gua nih. marahin. Lu enak-enaknya deketin gua. Iya Randy, gue tahu. Lu deketin gua terus enaknya lu balik ke dia. Yang kayak gitu Randy kan gue. Gua sampai udah baper sama lu, gua udah naruh perasaan ke lu. Ya, Gua udah mau pikir dong, perjuangin bro. lu. Dia kan masih punya, gue nih masih punya pacar. Kan? Ya, pengen Lu pacaran yang salah dia. cewek lu ngedeketin gua. Randy. Lu berarti lu Sini Niko sini dulu aku mau ngomong. apa sih? Aku mau ngomong gini loh. Harta, tahta, dan wanita. Randy, kita ini kan cuma teman tadinya. Nah, Jadi ini langsung mau diputusin? ya kan tadi. Tunggu dulu, ini jadi langsung mau diputusin? Ya enggak gitu. Kasihan lu. Lu otak sempit bawa lebar lu. Otak lu cuma duit. Aduh. Ya enggak gitu, Ren. Gua kan kenal Niko kan itu udah pacaran. Nah, sedangkan sama lu itu kan teman. Kenapa lu naruh perasaan ke gua? Gua sampai baper. Ya udah lo mending lo pergi aja deh, bro. Gini. Ya, Vira, kamu juga nggak bisa gitu banget dong. Terlalu muda ini kan juga kamu udah bikin dia baper. Kasihan loh. Kalian ketemu di mana sih? Di kafe? Pas dia lagi manggung di kafe? Ya, ketemunya di jalan, Mas. Terus kita kenalan, ngobrol-ngobrol, chat-chat. Oh, nggak sengaja ketemu di jalan? Iya. Terus Randy bilang dia musisi di kafe. Iya. Berarti ketemunya bukan di kafe atau di mall gitu? Bukan, belum pernah. Yang bikin kamu jadi melting ke dia tuh apa sih? Yang bikin langsung jatuh hati itu apa? Ya, sering dinyanyiin sama Randy, dibuatin lagu. Intinya ada perhatian lebih yang dikasih. Pokoknya selalu ada waktu buat aku deh. Oh, Niko nggak pernah ngasih? Nggak pernah, Mas. Kan dia nabung buat pernikahan. Ya kan saya nggak tahu, dia sibuk sama game, terus dia nggak pernah ngejelasin kalau dia tuh dari game itu bisa dapat uang. Jadi sekarang dalam hitungan detik yang romantis ini terlupakan oleh uang. Kamu milih aku atau dia? Nggak gini, sekarang saya masih penasaran sama kamu sih Mas Randy ya. Saya ada satu expert lagi teman kita Roy, yang bisa nanti ngebuka lebih jauh lagi tentang Randy ini ya. Langsung aja kita panggil Mbak Vina. Mbak Vina silakan. Waduh, Mbak Vina. Halo. Mbak Vina pernah ngadalin laki-laki nggak? Nggak pernah ya? Enggak dong. Silakan di tengah, Mbak Vina. Jadi ini tadi mungkin sudah mendengar ya dari backstage kita. Silakan Mbak Vina. Kalau menurut aku ya, Vira ini nggak adil sebenarnya. Betul. Dan nggak tulus kayaknya ya. Soalnya dari awal dia pengen nunjukin kalau ternyata Randy ini bener-bener
pilihannya dia. Tapi ternyata begitu tahu bahwa Niko mempunyai yang lebih, dia merasa bahwa langsung hijau matanya ya? Iya, Randy bukan apa-apanya. Berarti kan Vira ini nggak peka sebenarnya terhadap perasaan masing-masing orang yang dia sukain gitu. Nah di sini saya akan membantu gimana sih supaya meningkatkan kepekaan sehingga 100%. Karena sebenarnya orang normal biasa, ini Vira ini cuma merasakan perasaan kepekaannya cuma 50% aja, nggak ngerasa sebenarnya perasaan mereka tuh kayak gimana gitu. Nah di sini dalam hal ini karena Vira sudah memilih Niko, Randy merasa tersakiti dong. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya pengen sekali kamu pemain gitar kan? Nah di sini aku bakalan ningkatin kepekaan hingga 100% dengan barang yang Niko selalu pegang, selalu bawa untuk bermain gitar. Ada pick gitar? Enggak ada. Ada pick cuma gitar. akustik doang sih. Gitar aja. Bawa gitar emang ke sini. Bawa? Ada gitar, bawa gitarnya ya. Oke. Jadi di sini nanti Mbak akan coba mentransferkan apa yang ada di Randy ke Vina. Ke Vira. Ke Vira Iya. ya. Wow. Ada gitar. Emang bawa gitar di sini? Boleh diambil. Boleh gitarnya? keluarkan gitarnya. Boleh diambil, boleh diambil. Wow, jadi kita akan lihat nanti ya. Randy ini sebenarnya seperti apa sehari-harinya. Nih Vira masih coba goda-godain, merayu. Ini mungkin Vira kan sering bareng sama Randy, pernah nyanyiin lagu kan. Boleh coba dipegang gitarnya, dipegang gitar sama Vira, gitarnya Randy dipegang sama Vira. Picknya? Nggak bisa. Kayak ginian. Aduh, bagus. Ini Talinya Kasih tahu dong. Vira bisa main gitar? Nggak bisa gitu. Vira bisa main gitar? Enggak. Ini kemana tangannya? Sini. Nah, kesini. Gini. Ini gini nih. Nah. Vira, Ya. tutup matanya Vira. Heeh. Bayangkan ketika Vira memegang pick yang dipegang di tangan kanan Vira ini, Vira memetik gitarnya, mengalunkan nada-nadanya, seolah-olah Vira ingin sekali mendendangkan lagu untuk kekasihnya. Nah di sini dalam hal ini kamu akan menjadi Randy yang memainkan alunan musik kunci G, kunci C, kunci F, dan dalam hitungan 3, 2, 1 Vira akan bermain musik. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditinggal, sekarang ku disayang. Ini lagu kafe. Lagu apa sih ini? Dulu ku menghilang. Ini lagu apa? Sekarang Lagu jalanan. Randy lagi di mana sekarang? Lagi ngamen. Hah? Di jalanan. Emang aku tuh kerjanya kayak gini, jadi musisi jalanan. Cuman aku nggak pernah cerita sama Vira. What the? Soalnya aku tuh sayang sama Vira. Takut Vira kecewa sama aku. Oh. Ya emang gini Mbak, kerjaannya nyari uang di jalanan. Oh gitu. Soalnya aku nggak pernah ngasih tahu Vira. Betul tuh. Betul. Waduh, saya hargai kamu jujur. Kenapa kamu ngamen dan gak ngasih tahu Vira? Apa yang kamu perjuangkan emang? Ya aku tuh pengen bahagiain Vira, ngumpulin uang, buat lebih ke serius aja sih Mas. Soalnya aku sayang sama Vira. Itu, makanya aku rela ngelakuin apa aja buat Vira. Yang penting Vira tuh bahagia, buat ngajak dia makan, belanja. Pokoknya yang bikin Vira seneng deh. Jadi kamu keluarga di kampung bagaimana? Ya itu Mas sampai terlantar demi Vira. Tapi Viranya kayak gitu. Malah lebih milih si Niko dibandingkan saya. Padahal saya tuh dari awal udah diiming-imingin kalau mereka tuh bakalan putus dan terus si Vira jadi nama saya. Kamu masih mau perjuangkan Vira? Kayaknya kalau sekarang saya udah kecewa deh Mas sama Vira. Soalnya Nah, kamu takut kalau Vira akan nolak kamu kalau kamu ngaku pengamen jalanan ya, musisi jalanan ya? iya, takut banget. Soalnya tahu sendiri Mas, dia tuh lebih ke materi gitu. Lihat-lihat cowoknya. Siapa yang deketin duluan, kamu atau Vira? Vira duluan Mas, yang ngejar-ngejar saya. Orang saya lagi makan di pinggir jalan. Terus Vira ngedeketin saya. Ya udah, siapa sih yang nggak mau dideketin cewek? Cantik lagi ya. Iya, Tapi Mas. tahu dia punya pacar ya?
Ya tahu. Makanya saya kan tadinya cuma sebatas teman. Nah, terus sekarang saya dikasih harapan, makanya saya datang ke sini. Taunya malah kayaknya dia lebih milih si Niko cowoknya. Vira, sebentar lagi kamu akan sadar apa yang kamu katakan tadi adalah benar-benar perasaan Randy. Silahkan membuka mata, itulah yang Anda rasakan. Perasaan Randy, bagaimana perasaannya terhadap Anda. Vira, gimana kamu dibohongin sama Randy nih? Bentar, pegangin dulu. Ini ya, kamu ngomong kemarin sama aku tuh jadi musisi. Sekarang, aku lihat kamu tuh jadi pengamen jalanan. Kan sama musisi juga. Iya, tapi kan pengamen jalanan, Mas. Itu Beda dong. Demi siapa? Aku sampai ngelantarin keluarga, adik semua, mama, papa. Demi kamu. Aku sampai nyopet demi kamu. Taruhannya nyawa aku demi kamu. Ya, tapi kan kamu udah bohongin aku. Kalau tahu pengamen jalanan, aku nggak bakalan mau sama kamu. Wow. Gimana sih? Jadi nih lo mending ngamen aja deh sana. Lo masih ngasihin duit kan, masih kerja keras. Ah, gue juga kan. Jadi Vira, kamu milih siapa ini jadinya? Ya, aku mau milih Niko. Iya dong, duitnya lebih banyak. Enggak, tapi kan Niko kamu udah dituduh-tuduh segala macam tadi. Iya, Masih iya. yakin mau nikah? Ya, tapi Mas, kalau misalnya Niko juga terbuka, aku nggak bakalan kayak gitu. Nah ini kita pengen nanya nih sama garis keras yang nonton kita sekarang nih secara live streaming nih. Kalian gimana menurut kalian? Ini layak nggak nih Vira balikan sama Niko nih teman-teman? Tidak. Nggak setuju ya? Lebih baik sama musisi jalanan walaupun nyopet sekali ya. Berat sih rasanya, ini dilema banget soalnya Mas. Jangan marah. Ya kan kalau misalnya kamu kebuka dari awal, aku nggak Coba bakalan saya mau kayak nanya gini. dulu sama Roy Kiyoshi sekarang. Roy, kamu lihat dari rekaman memorinya Vira, emang baru sekali ini dia selingkuh? Saya yakin sih tidak. Saya melihat rekamannya, dia berkali-kali selingkuh, beberapa tidak terekspos, Nah lo. dan beberapa contohnya si Randy ini. Roy sebutin satu nama yang diselingkuhin sama Vira. Itu saya mau nanya sama Vira, betul apa enggak? Siapa satu nama yang Roy lihat? Baiklah, Coba. ada huruf B, kemudian Billy. Billy? Billy kan sahabat aku. Jadi ada Billy sekarang. Wah, perempuan nih, parah nih. Berarti bukan gue doang yang lo tipu, cowok lain ada. Harga diri lo sama gitar gue, malahan gitar gue. Wow. Gitar gue berharga, jauh berharga. Gua sama Billy dari kecil udah main bareng. Bahkan kita tuh udah liburan bareng kemana-mana. Aku udah sempet kenalin kamu juga, ini Billy sahabat aku. Kamu masih sikat aja. Ya udah ntar biar aku hajar si Billy gimana? Ya jangan dong. Udah aku minta maaf sama kamu. Ah, berat banget rasanya minta maaf. Aduh, kayaknya mereka juga ragu sih ya nih ya. Mbak Vina. Kasih aku kesempatan. Ini kita udah tahu jadi permasalahannya adalah ketidaksabaran ya. Dan kayaknya juga tidak ada keterbukaan di antara mereka berdua. Ya garis keras, pokoknya standby. Abis ini kita akan memilih apakah pasangan 1 atau pasangan 2 yang akan kalian kasih love card. Dan buat adin di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saya berharap garis keras yang sedang menyaksikan kita sudah bersiap untuk bisa menentukan pilihan siapa yang akan diberikan love card. Apakah pasangan 1 atau pasangan kedua kita. Sebelum itu saya pengen say hello dulu kepada garis keras kita. Garis keras sudah siap semua? Hello! Sudah ya? Ya, dan sekarang saya ingin sedikit merecap kejadian-kejadian dari pasangan 1 dan juga pasangan yang kedua. Pasangan yang pertama, ini mereka tampaknya memang hampir saja kecolongan ya. Sahabat sendiri yang berniat untuk merusak hubungan mereka berdua. Dan untung saja sahabatnya di sini terkuak sudah. Apapun yang ia lakukan, apapun sahabatnya yang upayakan, sehingga mengundang 3 mantan lainnya, hampir mengeluarkan uang sebesar 10 juta rupiah demi menghancurkan hubungan mereka. Tapi kalau Tuhan belum berkehendak mereka hancur, tidak hancur juga ya. Tapi saya tidak tahu apakah kepastiannya mereka akan melanjutkan pernikahan atau tidak. Sementara pasangan kedua kita di sini sedikit unik sekali ya. Ternyata keterbukaan itu adalah kunci sesungguhnya. Kalau sang laki-laki, sang gamer ini mau bercerita sejak awal bahwa apa yang dia lakukan di rumah tanpa bertemu dengan calon istrinya adalah bagian dari perjuangan yang mungkin mereka tidak perlu hadir di sini. Tapi kalau menurut Roy Kiyoshi sendiri, pasangan 1,
Apa pendapat Roy? Menurut saya pasangan satu itu walaupun banyak ricuh dan kericuhan, saya masih melihat ada peluang sedikit untuk mereka maju ke babak berikutnya. Oke. Seperti itu. Kalau menurut Kak Vina gimana pasangan satu? Ada nggak sih peluang buat mereka atau sebaiknya jangan atau gimana? Aku sependapat sih sama Roy. Kalau mereka mempunyai peluang untuk lanjut ke jenjang yang setelahnya. Tapi kayaknya bakalan ada konflik-konflik setelah itu. Jadi setelah mereka menikah akan ada banyak konflik yang mereka harusnya bisa selesaikan. Cuman karena ada memori-memori di masa lalu itu akan mengganggu hubungan mereka. Oke, bagaimana dengan pasangan kedua Roy Kiyoshi? Jadi api asmaranya kurang dan aku ngerasa kurang greget aja di mereka. Sang perempuannya ini ketika si suaminya nanti calon suami ini akan sibuk, dia akan mencari yang lain. Roy melihat peluang itu lagi? Melihat peluang itu lagi. Oke, Kak Vina gimana ngelihatnya nih pasangan kedua nih? Kalau pasangan kedua aku ngeliat juga ada peluang. Namun peluangnya itu lebih ke bagaimana caranya mereka itu bisa membina hubungan mendekati hari H. Jadi banyak sekali bakalan ada konflik-konflik menuju hari H itu. Pre-marriage syndrome lah ya? Iya, seperti itu. Kan sekarang juga udah ada. Sudah ada perasaan-perasaan yang gimana sih kamu kok nggak perhatiin sama aku padahal kita kan mau menikah gitu. Jadi si pria harusnya bisa mendengarkan dan begitu pula wanita harus menerima apa adanya gitu. Lebih terbuka lagi. Tapi kita nggak tahu penilaian dari Garis Keras yang sudah tampaknya ikutan emosi dari tadi menyaksikan kita secara live streaming. Pendapat dari mereka, siapakah atau pasangan yang manakah yang layak mendapatkan love card? Apakah pasangan satu atau pasangan yang kedua? Okay. Tapi saya pengen tahu nih kepada kalian semua nih berempat, pasangan satu dulu. Mengapa kalian berpikir kalian layak dipilih oleh Garis Keras yang ada di rumah? Ya kita tadi kan udah banyak ngobrol di belakang ya Kak. Kita udah baikan kan ya Yang ya. Terus ya kita mau melanjutkan sih ke jenjang yang lebih serius. Ya kan Yang? Iya kan Yang? Kamu ngomong dong. Ya sabar, tenang. Pasangan kedua, mengapa kalian layak untuk dipilih oleh Garis Keras? Ya dengan adanya acara ini kan kita udah tahu nih clear, udah masalahnya udah semua clear. Nah kita tuh udah kayak udah mantep banget, kayak pengen lanjutin ke jenjang selanjutnya. Pokoknya kita tahun ini nikah, kita lanjutin ke jenjang selanjutnya, kita bikin keluarga bareng, kita bikin rumah tangga bareng, oke? Maafin aku ya. Ya udahlah, kita lupain aja masalah yang lalu ya. Makasih ya. Iya. Oke, tapi kita kembali lagi ke Garis Keras. Hanya Garis Keras yang punya hak untuk menilai layaknya yang mana, pasangan satu atau pasangan dua yang akan mendapatkan love card. Untuk itu, standby. Garis Keras untuk voting, apakah pasangan satu atau pasangan dua? Voting dimulai dari sekarang. Karena saya mendapat restu dari Garis Keras, mereka juga akan mendapatkan hadiah nih, Kak Vina sama Roy. Untuk pasangan yang mendapatkan garis love card. Oke. Kelihatan ya wajah-wajah emosi semua ya. Ikutan emosi kayaknya Garis Keras di rumah. Mungkin yang menyaksikan dari rumah juga melalui Antv, ikutan emosi melihat kejadian tadi. Tapi bagaimanapun, vas bunga yang sudah retak, hancur, kita satukan lagi, walaupun bentuknya terlihat utuh, tapi bekas dari pecahannya masih akan terlihat. Mungkin itu yang akan menjadi spektakel satu masalah bagi pasangan masing-masing. Tampaknya sudah selesai. Oke, terima kasih. Kita tutup votingnya. Terima kasih untuk Garis Keras dan berapa persen kira-kira atau pasangan yang mana yang akan mendapatkan love card dari Garis Keras? Hasil voting memutuskan. Pasangan satu mendapatkan 70%. Wow. Sementara pasangan dua mendapatkan 30%. Selamat buat pasangan yang satu mendapatkan love card dari Garis Keras.
Dan pasangan yang kedua jangan kecewa, tampaknya mau dipilih atau enggak, kalian sudah memilih kepastian untuk tetap menikah ya. Waduh, selamat sekali lagi buat pasangan yang kedua, kayaknya sesaat lagi mereka akan menikah, kirim undangan buat kita. Dan buat pasangan yang pertama, Ya Kak. saya yakin ini garis keras di rumah juga nggak rela kalau misalkan hubungan kalian hancur gara-gara pelakor. Iya betul. Apalagi sahabat sendiri, betul ya? Iya, kita Oke. udah saling maafin kok Kak. Sudah saling maafin. Ngomong dong yang. Ikutin dia aja dah. Udah ikutin dia aja lah. Iya, dia senang. Pasrah ya. Ikutin dia aja lah. Oke, langsung saja kita berikan hadiahnya. Selain mendapatkan love card atau restu dari garis keras, kita sudah mempersiapkan satu hadiah di sini buat pasangan yang terpilih. Silakan keluarkan hadiahnya. Wow. Makasih Kristianto. Penasaran dia isinya apa? Langsung saja saya berikan. Sekarang ini untuk pasangan yang mendapatkan love card. Ih, makasih loh. Cepet Makasih loh, ya. Kak. Apaan sih kamu? Butuh Boleh, banget. boleh dibuka di sini. Boleh. Buka aja. Kamu senang kan? Kelihatan Makanya banget tuh. Mbak ini BU ya. Apa Kak? Enggak. Butuh uti ayang. Wow, pegangin ya. Oh, tetap nyuruh-nyuruh Iya, ya. pegangin dulu. Loh, kok kamu gitu sih? dulu, Iya, pegangin dulu. Iya, apaan sih? apaan sih? Yang? Ih, ya Allah ya. Ngasih. Iya. Kenapa dibuang? Makasih lo garis keras. Aduh. Ih, kok Ini kenapa dibuang? Tunggu dulu, sini dulu. Jangan yang kok mendadak emosi. Tadi Makasih ya feedback garis aja, sini dulu, keras. ke tengah dulu. Makasih. Maaf Tunggu ya, dulu, Pak. sini dulu. Ini nggak dijemput, malah mikirin itunya nih kok calon suaminya malah dibiarin aja pergi. Tapi Kenapa? kan ini penghargaan loh. Kita tuh membuktikan kalau kita tuh udah baikan loh, Ma. Iya, I know. Tapi ini calon suaminya pergi. Kalau misalkan nanti di pelaminan tiba-tiba dia Enggak, percuma. Percuma apa sih? Kakak Yang ngasih bagus ini. banget loh yang pasangin Ujung-ujungnya yang pasangin. tetap dibuang juga sama dia, Ini dijual. gimana sih? Tetap Dijual? Buang aja. Kak. Pasangin dong, Yang. Iya. Aku tinggal lah. Ini jadi nikah apa enggak ini? Mas, Makasih ya garis keras. Maaf ya, Mbak. Makasih, Kak. ini mereka jadi nikah tuh. Woi. Ini garis keras kayaknya banyak yang konslet deh ini ya. Nonton kan dari tadi? Hah? Ya, kalian yang lebih nggak jelas. Garis keras. Sekarang saya mau nanya satu perwakilan dari garis keras. Kenapa milih pasangan yang satu? Ada yang bisa ngomong nggak? Satu aja. Satu. Udah minta maaf. Ya. Modus doang buat dapetin. Sekarang saya nggak kebayang sih ini garis keras aja sama pemirsa di rumah aja ditipu ya, apalagi keluarga mereka sendiri ya. Mungkin saja mereka itu atau mereka saling menipu sendiri tampaknya. Gimana ini Kevina sama Roy? Kacau. Lama-lama kalau salah pilih nanti saya hilangkan semua nih garis keras nih. Jangan salah pilih lagi ya. Pemirsa, ya bagaimanapun juga semua itu adalah keputusan dari pasangan masing-masing. Garis keras atau kami bertiga di sini juga hanya memberikan media untuk mereka berkelahi. Maksud saya media untuk mereka semakin terbuka. Dan kita doakan saja yang terbaik walaupun tidak terpilih oleh garis keras, tapi kalian sudah memilih jalan masing-masing untuk bersatu selamanya ya. Amin ya.